Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Reminiscere ini, firman Tuhan menyapa kita dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 17 dalam topik minggu kasih Allah besar akan dunia ini. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani, bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh, bersifat rohani. Janganlah heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Reminiscere, minggu untuk mengingat kembali, tapi bukan sekadar mengingat peristiwa saudara-saudaraku, tetapi mengingat rahmat atau kasih. Jika kata reminiscere sesuai di almanak kita itu
dari Mazmur 25 ayat 6, Tuhan mengingat rahmat dan kasih-Nya. Tetapi kita juga semua akan diingatkan akan rahmat dan kasih Tuhan. Bahwa di tengah-tengah dunia yang lelah, dunia yang keras, dunia yang penuh dengan kecemasan, harus kita ingat Allah belum berhenti mengasihi. Memang harus kita akui, saudara-saudaraku, hari-hari ini tidak sedang baik-baik saja. Perhatikan, berita dipenuhi dengan krisis ekonomi, bencana alam, penjualan manusia, kecelakaan, konflik di mana-mana, bahkan konflik di rumah tangga juga sering, dan kecemasan akan masa depan. Sehingga tidak sedikit orang bertanya, kadang dalam hati, kadang juga dengan nada yang getir, berkata, kalau Allah mengasihi dunia, mengapa dunia seperti ini? Pertanyaan itu tidak asing, saudara-saudaraku. Bahkan dalam Alkitab juga ada seorang yang datang kepada Yesus dengan kegelisahan yang dialaminya. Dengan kegelisahan yang serupa dengan apa yang kita sebutkan terjadi di sekitar kehidupan kita. Namanya yang disebut dalam Alkitab adalah sang penakluk orang, yang dalam bahasa aslinya adalah Nikodemus. Dia adalah seorang Farisi. Wah, pada waktunya mendengar golongan ini, orang Farisi pasti orang mengatakan, wah, kaum elit. Dia adalah pemimpin agama, pemimpin umat secara rohani pada waktu itu. Juga disebut sebagai guru Israel. Terdidik, saleh dan dihormati menurut tatanan pada waktu itu untuk mereka. Dalam ukuran agama, saudara-saudara, ia termasuk tanda petik sukses. Namun Yohanes mencatat catatan yang sangat detail dan penting, saudaraku, bahwa Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu malam. Waktu malam, saudara-saudara. Malam di sini bukan sekadar waktu. Bukan sekadar perbedaan siang dan malam saja. Bukan soal penanda perpisahan siang dan malam, saudara. Sebab dalam Injil ini makna daripada malam itu adalah simbol daripada ketakutan. Itu adalah simbol ketidakpastian atau kerewetan pikiran. Juga itu adalah simbol dari kegelapan batin atau sesungguhnya rohani. Nikodemus datang dengan sopan, saudara-saudara. Dia ramah. Ya, dia juga kalau boleh kita katakan teologis atau gerejawi istilah kita sekarang. Dan tentunya sebagai rabi dia datang dengan kerapihan atau pakaian yang bagus sedemikian rupa. Dan dia berkata, Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Perhatikan saudaraku, dia tahu banyak tentang Allah. Bukan sekadar Allah, tapi dia tahu ada yang diutus oleh Allah. Tetapi hatinya masih gelisah, saudaraku. Ia tahu dan mengaku bahwa Yesus yang diutus oleh Allah itu adalah rabi, adalah guru di tengah-tengah kehidupan banyak orang. Bukankah ini juga merupakan potret banyak orang beriman pada saat sekarang ini, saat dan di sekitar kita, saudara-saudara? Dia rajin beribadah, tapi tetap
cemas dalam kehidupannya. Tahu ayat-ayat Alkitab, tahu kisah para tokoh Alkitab, tapi hidupnya tetap terasa kosong. Aktif di gereja, tapi hatinya lelah, saudara. Nikodemus mewakili orang yang beriman, yang banyak tahu, tetapi belum mengalami kehadiran Tuhan. Tahu banyak tentang firman Tuhan, tetapi tidak pernah mengalami siapa itu Tuhan. Tidak tahu bagaimana bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menjawab atau Tuhan Yesus memberikan sesuatu kepada Nikodemus dengan langsung menohok, menembus inti. Tidak berbasa-basi. Seperti kebiasaan banyak orang di zaman kita, di sekitar kita. Tuhan Yesus mengatakan, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu berarti Nikodemus belum melihat kerajaan Allah yang benar. Hanya bayang-bayang barangkali atau hanya cerita baginya. Perhatikan, Yesus berkata, dia pertama-tama tidak mengatakan perbaiki hidupmu sedikit-sedikit. Atau ubah moralmu sekarang. Atau lebih rajin beribadah. Tetapi Yesus berkata, dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali itu berarti membentuk kembali sedemikian rupa, saudaraku. Bukan ditambal, tapi dimulai ulang. Bukan direparasi, tapi diperbaharui dari sumbernya, sumber kehidupannya. Tentu ini akan mengejutkan Nikodemus, saudara-saudara, dan mengejutkan kita semua. Mengapa? Karena sebagai orang Yahudi, ia merasa bahwa dia lahir sebagai umat pilihan. Sudah dari kakek moyang, dia menjadi Israel, umat Tuhan. Ya, dia juga merasa bahwa hidup dalam hukum Taurat, bahkan bukan hanya hidup, tapi dia juga sebagai praktisi, sebagai bagian yang mengamalkan menurut ukuran mereka sendiri. Dia juga merasa bahwa dia sudah berada di dalam kerajaan itu. Tapi sekarang Yesus membongkar asumsi itu, saudara-saudaraku. Bahwa kasih Allah tidak bekerja lewat status, tidak bekerja lewat tradisi, tidak bekerja melalui warisan eman. Dan untuk ini kita hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak sedikit, kita sudah dilahirkan di dalam dunia kekristenan. Kita sudah dilahirkan oleh orang beriman, lalu kita berpikir, oh itu sudah ada warisan eman. Saudaraku, Tuhan mengatakan kasih Allah bekerja lewat pembaruan hidup secara personal. Karena itu firman ini untuk kita juga saudara-saudara menohok untuk saat ini. Karena itu kita perlu memahami kata dilahirkan kembali. Kata dilahirkan itu berarti menerima hidup baru dari Allah melalui Roh Kudus. Bukan sekadar perubahan moral, bukan perbaikan perilaku saja, dan bukan kelahiran jasmani kedua kali seperti yang dipahami Nikodemus tadi. Kata dilahirkan dalam bahasa aslinya genete itu bentuk pasif. Itu artinya bukan melahirkan diri sendiri. Jadi bukan oleh kekuatan saya melahirkan diri saya, menjadikan saya baru. Ya, tapi ditegaskan
bahwa kelahiran baru itu adalah pekerjaan Tuhan. Dilahirkan oleh Tuhan, bukan usaha manusia. Lalu kata kembali atau sama dengan ulang, itu berarti juga dari atas. Sebab kata anothen yang dipakai itu bermakna ganda. Bisa tadi kembali atau ulang, tapi juga dari atas. Pasti Yohanes sengaja memakai kata ini dalam ungkapan Yesus di sini. Yang berarti bahwa itu mau mengatakan dilahirkan kembali itu adalah dilahirkan dari atas. Bukan lahir ulang secara fisik. Yesus mengatakan lahir dari atas, dari Allah. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, perubahan asal usul yang tadinya dari manusia kita dilahirkan secara fisik biologis, tapi sekarang diingatkan harus lahir dari Allah. Yang kedua, perubahan status. Status kita ada di dunia, tetapi dengan dilahirkan kembali oleh Tuhan, anugerah Tuhan, sekarang berada dalam kerajaan Allah. Dan yang ketiga, itu adalah perubahan batin. Perubahan oleh roh, bukan daging, saudara-saudaraku. Karena itu Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Di ayat 3, saudara-saudaraku. Karena itu setiap orang yang gelisah tadi, karena dia belum tahu, belum mengalami kerajaan Allah dengan sungguh, diingatkan untuk benar-benar dilahirkan kembali. Karena itu apa yang dilahirkan kembali itu, dia akan berada di arah yang benar, dia akan berada di status yang benar, dan dia akan tetap punya relasi yang baik dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, kita juga perlu barangkali memahami tentang dilahirkan dari air dan roh. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebab di dunia sekitar kita acap kali pemahaman ini ya disalah mengerti oleh ajaran-ajaran aliran-aliran tertentu. Kita perhatikan dengan baik. Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kembali? Itu pertanyaan daripada Nikodemus. Tapi Yesus berbicara tentang dilahirkan dari air dan roh. Ini dalam bahasa para nabi, ya, para tokoh-tokoh yang diutus Tuhan, terutama dalam Perjanjian Lama, air itu menggambarkan penyucian diri. Roh itu bermakna adalah pembaruan batin. Jadi ini bukan sekadar ritual luar atau lahiriah seperti yang ditonjolkan oleh banyak orang, harus dilahirkan kembali, bahkan sampai mungkin ada baptisan-baptisan tertentu. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah tindakan Allah yang mengubah manusia dari dalam. Itu yang dimaksud dengan pembaruan batin atau oleh roh. Nah, karena itulah Tuhan Yesus juga berkata, melambangkan seperti angin bertiup kemana ia mau. Roh Kudus tidak bisa dikontrol oleh siapapun, saudara. Dan tidak bisa dijadwalkan. Tidak tunduk pada sistem agama yang ada di dunia. Ini penting untuk kita di masyarakat modern. Karena kita terbiasa dengan kata rencana, kata target, kata kontrol. Sepertinya hidup kita ini sudah ditentukan oleh rencana, target, dan kontrol. Tetapi harus kita ingat bahwa Allah bekerja dengan caranya sendiri. Kasih Allah bukan mesin otomatis, saudara-saudara. Kasih Allah adalah
nafas kehidupan yang bergerak terus, yang berinteraksi terus-menerus. Jadi bukan sesuatu yang sudah ditentukan sedemikian rupa lalu kita pakaikan, ya tentu otomatis kita menjadi baru. Bukan. Tapi itu adalah suatu dinamika, suatu interaksi, suatu relasi bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, sekarang kita akan diarahkan untuk Minggu Reminiscere ini. Dan sekaligus untuk mengingat bahwa kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama berkaitan dengan Reminiscere, kita mau ditanya atau digugat sekarang saudara-saudara. Apakah iman kita hanya ingatan atau pengalaman hidup? Ada banyak Bapak Ibu Saudara yang mungkin kita sudah tahu. Entah itu seperti Nikodemus tadi, bahwa dia seorang teolog untuk mereka. Dia juga sudah hafal tentunya kisah-kisah Nabi. Dia juga sudah tahu janji-janji Tuhan. Ada banyak seperti itu saudara-saudara. Sama seperti kita kalau melafalkan pengakuan iman rasuli, ya sambil menghayal barangkali ke sesuatu objek yang lain, tapi kita bisa ungkapkan lengkap ya apa isi dari pengakuan iman rasuli. Saudaraku, hati-hati dengan hal seperti itu. Sama seperti Nikodemus, tahu banyak, mengungkapkan bisa, bahkan bercabang objeknya, mengungkapkan bisa, tapi pikirannya di tempat yang lain. Saudara, Minggu Reminiscere mengajak kita bertanya, apakah iman kita hanya ingatan atau pengalaman hidup? Untuk itu kita mau perhatikan ungkapan Tuhan di ayat 14 sampai 15. Yesus lalu mengingatkan tentang kisah ular dalam ayat 14 sampai 15. Ular di padang gurun. Umat yang sekarat pada waktu itu ya tidak diselamatkan oleh usaha mereka, tetapi dikatakan oleh Tuhan supaya mereka memandang ke ular tersebut. Memandang. Yesus berkata, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, harus seperti ular yang ditinggikan itu. Itu disalib dan itu merupakan alat hukuman, kehinaan saudara. Salib itu adalah penderitaan. Sekarang diarahkan ke penderitaan Tuhan Yesus yang ditinggikan di kayu salib. Karena itu arahan sedemikian rupa itu mau menunjukkan kasih Allah kepada dunia dan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kasih Allah tidak tinggal di atas sana, di surga yang di atas sekali. Tetapi dia datang dan dia ditinggikan di atas bukit sedemikian rupa. Kasih itu turun, saudara. Kasih itu terluka di dalam diri Yesus. Dan kasih itu memikul penderitaan dunia. Lalu Tuhan Yesus mengatakan supaya melihat seperti yang di padang gurun, melihat ular yang ditinggikan, melihat Yesus yang ditinggikan. Saudara, dalam dunia yang penuh luka hari ini, salib berkata, atau firman Tuhan berkata, Allah tidak jauh dari kita. Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah mau bersama-sama dengan penderitaan kita. Allah peduli, saudara-saudaraku. Oleh karenanya ketika kita melihat tadi bahwa di sekitar kita ada banyak tantangan, ada pergumulan sedemikian rupa. Melalui percakapan Nikodemus dengan Tuhan,
itu adalah gambaran daripada kerinduan kita. Kerinduan untuk diselamatkan supaya kita tidak menjadi bingung, supaya kita tidak menjadi mendua hati di tengah dunia. Dan Tuhan sekarang mengarahkan kita, pandanglah bahwa di penderitaan itu atau di salib itu, di situ sesungguhnya kasih daripada Allah datang di tengah-tengah dunia, datang bersama dengan orang-orang yang menderita, datang dalam kepeduliannya kepada orang yang sangat-sangat menderita. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah, lalu dikaruniakan anaknya, dan itu tentunya merujuk kepada diri Yesus sendiri. Tapi dikatakan kasih itu adalah kasih untuk dunia, untuk penyelamatan orang-orang yang percaya. Orang percaya tadi itu adalah orang yang sudah dibaharui atau yang sudah dilahirkan kembali itu. Yang dilahirkan ada perubahan oleh karena roh dalam diri setiap orang. Karena itu saudara harus kita ingat akan dunia yang dimaksud oleh Tuhan. Bukan hanya orang-orang baik, bukan hanya orang-orang yang kelihatannya sepertinya dia religius, bukan hanya orang yang pantas secara penampilan saudara-saudara, tetapi Allah mengutus anaknya itu adalah untuk dunia, untuk semua penghuni dunia, tapi dikatakan yang percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan. Dan tujuan daripada kasih mengutus anaknya ke dunia, kasih sebagai penyataan adalah dalam diri Yesus, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Ini adalah kabar baik untuk kita semua yang punya pergumulan, yang punya tantangan di tengah-tengah kehidupan di zaman modern ini. Allah tidak membawa palu penghakiman di tengah hidup kita sekarang. Tetapi tangan yang terbuka mengatakan, di sini pengampunan, di sini kekuatanmu, di sini pembaharuanmu. Karena itu saudara-saudaraku, mungkin ada orang yang mulai menarik diri dari dunia ini, karena dunia menghakiminya, mengejeknya, merendahkannya sedemikian rupa, mengasingkannya. Bahkan mungkin sudah berputus asa, lalu mau menghakimi diri sendiri, mau mengambil jalan pintas dan fatal, saudara. Tapi ingatlah, melalui Minggu Reminiscere sekarang, ini mengingatkan kita kasih Allah lebih besar dari ketakutan kita, lebih besar dari penderitaan atau luka-luka yang ada dalam diri kita. Kasih Allah lebih kuat dari dosa dan maut di sekitar kita. Saudaraku, lihatlah pertemuan dan kemauan yang sungguh seperti Nikodemus. Perubahan terjadi kalau kita mengikuti kisah Nikodemus sampai di Yohanes 19. Jika di saat ini, di firman yang telah kita baca tadi, dia datang malam-malam penuh dengan ketakutan. Tapi setelah menerima apa yang dikatakan Tuhan, dilahirkan kembali dan dia taat. Ingat di pasal 7, ia muncul membela Yesus. Jadi bukan lagi di malam-malam, bukan lagi dengan ketakutan, tapi kemudian ada keberanian sedemikian rupa, bahkan membela Yesus. Dan kemudian di pasal 19 seperti yang kita tahu, dia berdiri dekat salib Yesus. Ini adalah perubahan saudara-saudara. Karena tadi kasih Allah yang begitu besar itu untuk menyelamatkan. Lalu orang seperti Nikodemus yang bergumul, yang punya beban yang berat. Ya, pergumulan sedemikian rupa tadi kita sudah jelaskan. Tapi ketika dia terima, dia menjadi orang yang berani, menjadi orang yang sungguh-sungguh mau dekat
bersama dengan Yesus. Harapannya saudara-saudara, melalui minggu reminiscere ini, kita semua mengingat rahmat Tuhan kepada kita di tengah dunia. Mengingat rahmat itu akan membawa kita terus dalam keteguhan iman. Karena kita sudah tahu bahwa kita telah dilahirkan kembali. Kita diangkat ketika kita jatuh. Kasih ini memberikan kita bukan hanya hidup sekarang, tapi itu juga adalah kehidupan yang kekal. Saudara, terimalah apa yang telah Tuhan hadirkan di tengah kehidupan kita. Kasih yang besar itu bukan menghakimi, tapi itu adalah untuk menyelamatkan kita semua. Kita akan diselamatkan dari pergumulan kita, dari tantangan di tengah kehidupan kita, dan memberanikan kita seperti Yesus yang masuk ke dalam penderitaan itu untuk menghadapi segala penderitaan di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, sungguh karena kasih-Mu yang besar akan dunia ini, kami telah menerima anak-Mu Yesus Kristus yang datang ke tengah dunia. Dan di tengah kehidupan kami yang banyak tantangan, Engkau ingatkan kami ya Tuhan, supaya kami ingat kasih karunia-Mu yang besar itu. Dan kami tetap setia taat kepadamu. Kami akan dikuatkan, kami akan diberanikan menghadapi walaupun tantangan-tantangan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan kami senantiasa ingat bahwa tujuan akhir kami adalah untuk kerajaan-Mu, untuk kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.